Oke, pertanyaan nomor satu ya Mbak Sylvia. Pertanyaan nomor satu, sebelum ke pertanyaannya, saya minta izin untuk ini memperjelas tiga mata pelajaran yang diujiankan untuk UAN ya istilahnya itu, ujian akhir Iya, nasional, itu apa saja Mbak? jadi di UAN 2007 Oke, itu ujian akhir nasional, itu oke. ada mata pelajaran bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa dan Inggris, matematika. dan matematika. Nilai 10-nya di mata pelajaran apa? Di bahasa Inggris. Oh, berarti nilai 10-nya di pelajaran bahasa Inggris ya. Kalau boleh tahu yang matematika? Matematika salah satu, Matematika salah 9,75. satu ya. Ya artinya mendekati 10 ya. Mm. Mudah-mudahan dapat pembelajaran dari sini. Pada intinya coba kita lihat yang bahasa Inggris dan matematika ya. Mm. Oke, itu pertanyaan pertama. Itu terkait pertanyaan pertama ya. Mm. Kemudian bagi saya pribadi, Mbak Silvi, mendapatkan nilai seperti itu adalah tantangan yang luar biasa. Memang kita harus melakukan effort yang luar biasa untuk mendapatkan nilai bahasa Inggris 10, bahasa matematika salah satu, bahasa Indonesia yang 9, sekian. Boleh nggak Mbak Silvi menceritakan kepada saya dan teman-teman yang di SMA ya mungkin saat ini yang insya Allah akan menghadapi ujian akhir nasional, caranya bagaimana sih Mbak? Cara belajarnya begitu? Jadi cara belajarnya menurut pengalaman saya itu sejak kelas 1 sudah dipersiapkan. Kelas satu. Nah, dipersiapkan kemudian kita mempelajari mengenal soal dulu, mengenal soal uan-uan tahun sebelumnya gitu. Dari kelas satu. Dari kelas 1 SMA kita sudah biasa begitu kenal dengan soal uan. Kenal itu berarti kita mencari soalnya gitu ya? Iya, soalnya banyak beredar di Gramedia waktu itu. Di Di tempat-tempat toko buku yang terkenal di toko-toko kota. buku terkenal. Bahkan kita bisa tanya kakak kita kalau kita punya kakak Ya, yang siapa SMA. tahu bisa Iya. pinjam Oh, itu luar biasa. buku-buku soal. Biasanya saya kalau masuk SMA kelas satu itu mencari ini tempat main yang paling asik nih kan. Tapi tidak ada Ya, salahnya main memang juga. main juga, tapi kalau bisa kita sudah mulai eh, mencari mencari bentuk-bentuk soal ujian akhir nasional itu semenjak kelas satu ya. Iya. Oke, kemudian ada lagi Mbak Silvi? Setelah mempelajari soal, kita biasanya kan setelah dipelajari soalnya, oh udah cukup gitu. Jangan Oke. pernah cukup. Jadi selalu diulang-ulang soal itu. Dan selalu cari terus, tambah Selalu terus. cari terus, tapi tidak usah sampai 10 tahun Oh gitu. baik. Paling lama 5 tahun aja. Atau 3 tahun udah cukup banget itu ya, Mbak? Boleh. Tiga Yang tahun. penting kita tahu sampai sempurna nilainya itu. Jadi kita mengerjakan tuh sudah tinggal oh ini gitu jawabannya pasti ini gitu. Iya, Jadi gitu. jangan sampai kita ada yang salah. Kalau ada yang salah ulang lagi dari awal. Iya, jadi kita memperkaya informasi terkait soal ya. Karena bisa Benar. aja satu materi soalnya bisa banyak sekali. Ya kita Benar. tahu materi ini tapi soalnya kita nggak biasa latihan juga tidak terbiasa gitu ya. Ya, Sehingga kita langkah juga bisa lebih mengenal oh ternyata batasannya sampai sini oh gitu. iya betul, betul. Jadi yang pertama yang saya garis bawah semenjak kelas satu, kalau memang Hmm. sudah sekarang kelas 2 ya nggak apa-apa ya, Nggak apa-apa dimulai aja. dimulai aja. Jadi lebih awal lebih baik ya Hmm. untuk mengumpulkan soal-soal dari mana sumbernya, pokoknya carilah bisa dari toko buku terkenal, dari teman-teman, kakak-kakak senior, Hmm. itu sudah mulai kita kumpulkan ya. Iya. Tujuannya adalah agar kita kenal sama soal tersebut. Iya. Makasih Mbak Silvi dari semester satu ya. Dari sorry kelas satu. Iya. Pertanyaan ketiga Mbak Silvi. Belum. Oh belum? Nanti dari soal itu, kan biasanya soal itu satu soal misalnya bab Iya. matematika. Mm-mm. Nah, nanti biasanya kumpulan dari berbagai macam bab gitu. Tentang bab Hmm, trigonometri misalnya atau tentang bab persamaan linier. baik, Nah, ya kan? Nah, karena dari campuran berbagai bab, padahal kita di kelas 1 SMA kita terbatas tuh cuman bab ini saja gitu. Bab A baik, saja, bab B saja itu kita harus mengelompokkan sendiri soalnya. Jadi dari baik. 5 tahun kita pilih tuh soal-soal yang ada trigonometrinya apa ya, aku kerjain deh, udah itu aja gitu. Jadi nggak langsung mengerjakan Semua. langsung semua soal. Nah, Baik, tapi dalam 5 tahun soal itu harus diulang-ulang hingga baik, sempurna. baik, 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 Walaupun sudah benar, tetap aja diulang tiap hari, mengerjakan aja tiap hari. baik. Jangan sampai nanti ketika ujian, pada saat ujian kita biasanya tuh gugup gitu. Mm-mm. Mendadak lupa atau siapa tahu kita bisa aja kurang enak badan, kurang tidur. Mm-mm. Kita nggak tahu apa yang terjadi pada saat ujian. Nah, tangan kita itu membantu menghafal.
Oh, mirip Dengan sama main bola. dengan kita menulis tuh, ini sepertinya ini gitu. Oh ya, aku ingat gitu. Iya, Karena sudah berulang-ulang kali. Walaupun sudah bisa tetap aja diulang. Sudah benar nih, diulang lagi. Apalagi yang belum benar. Harus oke. dicari jawabannya. Iya, jadi konsepnya semakin kita banyak latihan, semakin Mm-mm. terbiasa, Benar, benar. semakin terbiasa. Bahkan bisa dikatakan otomatis bisa jalan sendiri ya. Mudah-mudahan. Jadi kalau main bola tuh Mbak Silvi, kalau kita sering sekali Mm-mm. latihan terbiasa main bola, itu gerakan-gerakan tertentu itu eh, semua gerakan bisa lebih lebih sempurna untuk dilakukan. Oh, Ya, ya walaupun mungkin mirip seperti itu mirip. ya. Jadi konsepnya adalah prinsipnya adalah semakin kita terbiasa karena sering melakukan, maka semakin sempurna kita melakukan hal tersebut. Seperti itu Hmm, juga dengan latihan soal ya. ya. Oke, itu pertanyaan kedua ya Mbak Silvi. Pertanyaan pertama tadi, mata pelajarannya ada 3 waktu kita ya, tahun Mm-mm. 2007. Ujiannya di tahun 2007 ya. Iya. Itu mata yang diujiankan ada 3, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Dan yang bahasa Inggris, Mbak Silvi sempurna, tidak ada yang salah. Matematika salah satu. Kemudian bahasa Indonesia 9, sekian gitu ya. Artinya dari 3 kondisi Mm-mm. ini, bisalah kita ambil pembelajaran dari apa yang Mbak Silvi lakukan. Iya. Salah satunya adalah pertanyaan kedua, yaitu cara belajarnya seperti apa. Konsepnya adalah lebih dini, lebih awal kita mengumpulkan soal Mm-mm. ujian akhir nasional, katakan aja di kelas 1, itu maka potensinya lebih baik. Potensi ya, belum tentu aktualnya, tapi potensinya lebih baik. Hmm. Kita akan lebih baik mengenal soal tersebut. Kemudian tadi Mbak Silvi bilang kita juga harus mengelompokkan topik-topik bab-bab tadi ya dari ujian akhir Iya. dari materi yang ada di soal tersebut. Kalau memang Hmm. belum kita pelajari ya kita taruh di nomor 2 misalnya ya, Mm-mm. yang kita kerjakan yang sudah kita pelajari dulu misalnya. Iya, Itu benar. strategi tergantung teman-teman. Pada Iya. dasarnya adalah mengumpulkan soal sejak awal masuk sekolah di SMA. Mm-mm. Itu kalau ini Mbak Silvi sudah punya soal dan Mbak Silvi bisa melakukannya. Pertanyaan Hmm. ketiga ini, ketika dari ratusan bahkan ribuan soal yang Mbak Silvi sudah dapat, Hmm. kalau ada soal yang Mbak Silvi tidak tahu gimana? Itu kan sering tuh. Iya. Jadi kalau tidak tahu soalnya, kita lingkari dulu. Kerjakan yang bisa dulu. Mm-mm, Kan dalam rangka menghafal tadi ya. mm-mm. Nah, yang tidak tahu tadi, kita berusaha mencari dulu gitu. Baik, Jangan mudah menyerah atau merasa, aduh ternyata sulit gitu. Kita tetap harus mencoba mencari, memecahkan sendiri gitu. baik. Kalau sudah tidak bisa, baru besoknya bisa ditanyakan ke guru. Oke, maksudnya mencari sendiri itu mencoba mengerjakannya dulu gitu, Iya, semampu kita, mm-mm. semaksimal mungkin. Oh begitu. Kemudian yang memang benar-benar dari sekian soal yang kita tidak mampu, baru kita paketkan dia, kita bawa ke Guru. guru kita. Nanti guru bertanya, loh ini kan belum kita pelajari, belum kita ajarkan, karena Kan ini di materi bab kelas 2. kan di bab per bab makanya Oh belajarnya. begitu, Bu, baik. kemarin kan udah pelajaran ini ya, persamaan linear ya, gitu. Saya mau nanya dong beberapa soal ini, Bu, gitu. 5 soal, Oke, nanti biasanya dikerjakan. Biasa ibu guru kan udah kenal sama soal tuh. ya. Oh, ini jawabannya ini, Nak, gitu. Nah, kita ikuti kenapa, Bu, seperti itu, gitu. Biasanya ibu guru atau bapak guru meluangkan waktu di jam-jam setelah selesai mata pelajaran. Biasanya kan ditanyain tuh, ada yang mau ditanyakan gitu. Oh iya, kalau Mm-mm. mereka mah baik banget. Iya, kalau mereka, bapak ibu guru kita itu ya baik banget. Ya, jadi pada konsepnya Mbak Silvi itu adalah yang pertama setelah mengumpulkan soal ya sejak Mm-mm. awal kalau bisa dari kelas 1 begitu ya. Kemudian melatih soal tersebut, berlatih soal gitu ya Mm-mm. seoptimal mungkin gitu ya. Kemudian ketika nanti tidak bisa, baru yang tidak bisa itu dikumpulkan lalu ditanyakan kepada ibu bapak guru begitu ya, Mbak Benar. Silvi ya. Oke, makasih. Jadi untuk soal yang kita dapati dari latihan itu, yang tidak tahu bagaimana, ya kita kumpulkan soal tersebut dan kita tanyakan kepada bapak ibu guru kita atau rekan-rekan kita yang memang Ya. satu kelas atau satu satu tingkat kelas satu yang mereka lebih paham dari kita gitu ya. Mm-mm. Iya betul ya. Intinya 1001 cara lah untuk mencari tahu itu. Mm-mm. Mbak Silvi, saya izin ke pertanyaan keempat ya Mbak Silvi ya. Mm-mm. Pertanyaan keempat ini bagi saya pribadi, pengalaman saya ini penting. Mm-mm. Bisa cerita nggak Mbak Silvi waktu mengerjakan
tadi atau latihan soal tadi itu secara mandiri ya, secara mandiri itu Mbak Silvi bagaimana caranya? Waktunya. Iya, Jadi waktunya maaf, itu, waktunya ya. iya. Jadi waktunya itu yang pasti setelah mengerjakan tugas dari sekolah. Kan Oh biasanya ada baik, PR tuh. Nah, iya, kita kerjakan dulu PR-nya. Setelah itu baru kita harus ada waktu sisa untuk mengerjakan soal-soal yang sudah kita persiapkan. oh baik. Berarti Mbak Hmm. Silvi secara waktu itu bikin level prioritas gitu ya? Ya, itu Senin sampai Oh, Jumat. oke oke. Tapi yang untuk soal-soal yang kita persiapkan tadi, itu Senin sampai Minggu kita tetap harus mengerjakan, walaupun hari libur, Sabtu, Minggu. Oh baik Jadi baik. kan setelah, biasanya kalau saya pagi-pagi sekali, supaya tidak mengganggu aktivitas harian hari itu, kan kita Iya biasanya sudah punya rencana ya di weekend. iya Saya bersama keluarga, atau kita bersosialisasi dengan teman-teman iya. misalnya. Nah, tapi tetap kita mengerjakan, barang satu dua soal nggak masalah, itu hanya untuk membentuk habit kita Iya baik di baik. hari Sabtu dan hari Minggu tetap harus mengerjakan Iya. gitu. Baik, berarti, Mbak Silvi itu membuat prioritas ya, yang pertama Pertama itu prioritas dulu. pertama itu yang tugas dari sekolah gitu ya, Ya, tugas yang sekolah memang dulu. ada ketentuan dari sekolah kapan harus mengumpulkan gitu ya, Iya itu benar. diselesaikan dulu. Kemudian ada tugas di rumah, Iya. mungkin, pastilah kita di SMA itu kalau pulang kan kita akan membantu orang tua, kalau perempuan Benar. mungkin melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah, ada mungkin yang membantu orang tua yang ke ini ya macam-macam lah ya. Iya. Nah, setelah semua prioritas tadi dikerjakan, baru kita mengerjakan yang sifatnya long term ya. Kita di kelas 1 mengerjakan latihan soal untuk yang kita lakukan untuk yang akan kita hadapi di kelas 3 itu kan long term ya. Iya Jadi benar. kita setelah semua yang prioritas tadi kita selesaikan, kemudian prioritas berikutnya baru kita mengerjakan latihan soal yang ujian akhir nasional. Makasih Mbak Silvi. Iya. Intinya selalu ada waktu untuk melakukan ini ya, Iya, latihan selalu soal ya. disempatkan waktu Iya, oke. untuk mempermudah, menghafalkan, mengenalkan diri kita Mengenal, lah ini terhadap mengenal. soal, mengakrabkan lah, ya kan? Itu harusnya saya ketemu dengan Mbak Silvi itu SMA. SMA. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita sudah bisa ketemu sekarang kan, artinya kita jalannya sama waktu itu. Oke, pertanyaan terakhir nih Mbak Silvi. Pertanyaan terakhir, em, apakah Mbak Silvi les di luar sekolah? Di luar sekolah itu kan kita ada les tuh. Iya. Apakah itu membantu Mbak Silvi? Kalau les di luar itu membantu bagi Oh, saya, pengalaman oke. saya. Tapi tergantung tempat lesnya juga gitu. Mm-mm. Jadi yang pertama dari tempat les itu yang perlu kita tahu, kita harus melihat testimoni dulu dari teman-teman kakak kelas yang sudah pernah Pendapat atau masukan ya? Cerita, oke. cerita kakak kelas yang Mm-mm. satu sekolah sama kita. Oke. Biasanya kan mereka mengalami lingkungan yang sama dengan kita, Mm-mm. sehingga lebih cocok apakah penjelasan di guru di les itu cocok dengan penjelasan guru kita di sekolah. Jadi memperkuat gitu, Oke, memperkuat pendapat dan jawaban dari bapak ibu guru di iya, sekolah. iya, baik. Oke, memang pada dasarnya les di luar sekolah itu, kita punya les di sekolah, kita juga punya waktu belajar di kelas juga yang resmi, yang apa ya, formal ya, di sekolah Formal, gitu ya. ya. Jadi di luar itu pun kita punya les di luar, itu juga di luar sekolah itu juga sangat 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 membantu ya Mbak Silvi ya. Iya benar, Iya, sangat jadi bermanfaat. betul ya, karena kata Mbak Silvi tadi itu menguatkan ya, menguatkan konsep-konsep yang kita pahami di sekolah gitu ya. Di sekolah sudah kuat, di tempat les tambah dikuatkan lagi. Iya. Begitu. Oke, makasih banyak ya Mbak Silvi bahwa bahwa apa yang Mbak Silvi dapat nilai sempurna untuk bahasa Inggris, tidak ada yang salah gitu ya di ujian akhir sekolah UAS gitu ya, UAN ya, ujian akhir nasional yang sempurna di bahasa Inggris, salah satu di matematika, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang ya. Mbak Silvi persiapkan dari kelas 1 SMA, sudah mencari soal gitu ya. Iya. Sudah mencari soal, Mbak Silvi kumpulkan, kemudian Mbak Silvi latih soal tersebut agar tujuannya kenal dengan soal. Kemudian ketika Mbak Silvi tidak bisa mengerjakan beberapa soal itu dikumpulkan. Kemudian Mbak Silvi bawa ke orang-orang yang tahu, salah satunya adalah Bapak Ibu guru kita. Kemudian ketika kapan Mbak Silvi harus mengerjakan itu, padahal Mbak Silvi harus mengerjakan soal dari sekolah, dari rumah itu selalu ada waktu ya, misalnya di hari libur gitu ya, kita Benar. sempatkan waktu untuk mengerjakan itu. Kemudian juga apa istilahnya,
mengambil les di luar sekolah ya. Iya, Akhirnya dengan usaha yang luar biasa yang Mbak Silvi lakukan, tidak mengkhianati hasil tidak mengkhianati usaha ya, Mbak Silvi, dan Mbak Silvi lulus dengan nilai kalau bagi saya itu sempurna. Mungkin di atas itu ada, tetapi yang Mbak Silvi dapatkan itu memang luar biasa. Oke, dan itu juga mengantarkan Mbak Silvi pengetahuannya ya, pengetahuan karena usaha keras itu mengantarkan Mbak Silvi masuk ke universitas yang Mbak Silvi yakini terbaik buat Mbak Silvi dengan jurusan yang terbaik buat Mbak Silvi ya. Oke Mbak Silvi, terima kasih banyak untuk kesempatannya ya. Mudah-mudahan kita bisa membuat video-video lain yang tujuannya adalah memberikan manfaat, tambahan informasi buat rekan-rekan kita yang memiliki latar belakang dan tujuan yang sama. Sekali lagi makasih Mbak Silvi, terima kasih teman-teman semuanya, sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya.